Novi, Mbak Novi, aku terakhir mau nanya Mbak Novi. Oh iya. Aku ini pengacara. Kalau mau tambahan pengacara dengan tim yang lebih senior, aku siap turunkan. Itu aja. Baik, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak sekali lagi tawarannya. Ya, hari ini sama kemarin, Masya Allah banyak banget orang-orang baik yang menghubungi saya, yang peduli sama saya, ingin membantu kasus ini gitu ya. Tapi jujur niat saya dari awal nggak nyangka kayak gini juga gitu. Kita nggak mau lah ada masalah sama orang lain gitu. Gratis. Iya Pak, iya. Terima kasih ya. Tapi maksudnya saya bukan masalah kita harus bingung juga jelasinnya. Tapi yang jelas saya mau sih baik aja sih Pak. Iya, kita fokus tuh terhadap kesembuhan Mas Agus, itu poin pertama, pengobatannya. Yang kedua juga saya banyak orang yang saya rawat Pak. Jadi kita ngelawan hukum sih nggak ada ujungnya ya Pak ya. Gitu. Jadi kalau emang saya mau dilaporin nggak apa-apa, mau laporin apa saya terima gitu. Jadi mau melaporkan pakai beberapa pengacara atau berapa pasal nggak apa-apa, saya terima. Gitu. Ya semangat deh. Ya makasih banyak ya Pak Lanang ya. Salam kenal Pak, salam hormat Pak. Enggak, nama selengkap saya Heru Condronegoro, itu saja. Heru sedih. Malam Teh Novi. Oh Ya. Pak Heru ya. Iya, Heru Condronegoro. Baik Pak. Semangat Teh, kebenaran akan berada di pihak. Semangat kita kan. Niat kita Saya baik, Irin, baiknya baik kok. di sebelah kanan saya Ebi, di bawah saya Krayon, di atas saya Liana. Supaya nggak stres. Nama saya Irin, sebelah kanan saya Ebi, di atas saya Liana, di bawah saya Krayon. Aku kompor terus kok. Sukses teh. Iya. Itu. Terima Ya. kasih. Kita dari cara Teh tersenyum ya. Ya, aku cuma pengen kesehatan Teh. ini kan yang nonton 1.800 ya. Tadi juga alhamdulillah Pak, aku live sebentar tuh pas mau maghrib. Berapa menit ya? Kayak 10 menit kayaknya. 20.000 tuh tembus gitu. Aku sih cuma minta tolong aja gitu untuk yang nonton ini ada 1.800, udah stop bully, nggak usah dibully-bully gitu, nggak usah. Nah, ternyata kan muncul dari mulut Teh Novi Nggak sendiri. usah, nggak usah. Ya, diam dulu. Sana. Jadi tidak ada niat Teh Novi itu untuk menyakiti korban. Artinya gini dia teman-teman, Teh Novi sudah menyampaikan supaya kita indahkan, artinya biar persoalan itu bisa clear ya Teh ya, supaya jangan ada lagi alasan kiri kanan ya. Ya, kalau saya sekali lagi dilaporin nggak apa-apa, tapi ya sudah saya terima semuanya karena mungkin ini resiko saya juga sih sebagai public figure, sebagai orang yang membantu. Mungkin juga ada salah-salah saya juga, kurang bijaksana atau mungkin seperti apa, saya sih minta maaf pribadi ya. Saya atas nama ketua yayasan saya minta maaf, tapi sekali lagi di sini bukan saya menantang, bukan saya mau seperti apa, saya terima semuanya tentang laporan yang sudah ada. Itu poin pertama. Poin kedua pun tentang audit ya, itu kan rame banget tuh gitu. Tentang audit kita siap untuk diaudit yayasan kita gitu. Boleh dicek juga yayasan kita, namanya RPK, Rumah Peduli Kemanusiaan gitu. Boleh dicek semuanya. Mau diaudit yayasan kita monggo, mau di cek rekening saya juga ayo silakan, atau staff saya aduh silakan, dengan senang hati saya gitu ya. Karena sekali lagi saya benar, saya tidak salah, dan poin utama adalah selama ini pendapatan saya yang menghidupi yayasan, bukan sebaliknya yayasan yang menghidupi bukan kita gitu, termasuk staf, pengasuh, enggak, kebalik, penghasilan saya yang membayarkan yayasan saya gitu loh. Jadi boleh dicek kok semuanya. Benar, saya pengikut Teh Novi, saya pengikut Teh Novi dari Teh Novi bikin YouTube
pertama kali Teh Novi mengurus ODGJ, pergi ke tempat kan misalnya ada netizen menghubungi Teh Novi, Teh Novi datang ke sana dengan biaya sendiri, bukan dari donasi itu tuh dia bisa datang ke sana, tapi dari duit dia sendiri dia bisa pergi ke sana untuk membantu, dan bukan membantu secara finansial, dengan fisik pun dia bantu, dia juga menolong memandikan ODGJ itu, pokoknya semuanya itu. Saya menonton dia dari awal YouTube-nya Teh Novi ada. Gimana nih pendapat Teh Novi nih kalau kita bareng-bareng bikin petisi untuk Agus mencabut laporannya dan kemudian minta maaf di medsos? Nggak usah. Nggak takut Teh Novi. Nanti dikira dia Teh Novi takut dengan itu. Iya, saya aja tenang-tenang takut. Ya nggak bersalah bang. Ya, saya tenang-tenang aja gitu, mau apa juga saya terima. Mau dilapor UITE, monggo silakan, mau dilaporin terserah ya. Saya terima, kita pun ada dikecilin gitu. Ya itu aja ya kalau dari saya pribadi ya, semuanya ya. Makasih. Kalau UU ITE sebenarnya tidak UU ITE sih, benar nggak sih bang pengacara? Soalnya dia Teh Novi kan mempunyai bukti ada mutasi gitu, ada pembicaraan kebenaran gitu loh bang. Menurut Mbak Novi mau permisi tuh, ntar dulu. Oh iya. Ya udah, jangan kepanjangan. Kalau saya pribadi sekali lagi, alasan saya kenapa saya menjelaskan di media sosial saya, karena open donasi kan di media sosial saya, dan saya memiliki amanah untuk menjelaskan di media sosial juga. Jadi nggak ada saya untuk menjelekan atau memojokkan seseorang dari story saya. Itu aja sih. Kalau mungkin ada seseorang yang tidak terima, saya bicara dengan fakta, saya tidak bicara dengan hoax, tapi saya pribadi saya minta maaf ya. Itu aja. Mbak Novi, boleh tanya nggak Mbak Novi satu aja? Malah nanya lagi. Nggak tanya aja, pengen tahu, penasaran. Ya lanjut. Kalau itu petisi sebenarnya berlaku nggak sih? Petisi yang minta donatur dibalikin duitnya? Nah, itu nanti kita serahin lagi ya. Aku nggak bisa kasih statement, nanti aku takutnya sangat menggiring lagi gitu. Nanti aku salah lagi. Tapi yang jelas aku tidak punya wewenang untuk menjawab itu semua gitu. Kalian lanjutkan saja kalau menurut kalian benar. Tapi kalau kalian merasa itu tidak perlu ya tidak usah gitu. Tapi itu mantap. bisa dibawa ke ini nggak, ke ranah hukum nggak? Maaf, kalau untuk itu aku nggak bisa jawab karena bukan ranah. Aku jawab nanti. Itu tanya Bang nanti. Aku jawab. Nanti dibilangnya Teh Novi. Aku jawab nanti, udah. Netizen untuk membuli mereka. Jangan. Nggak ada lagi nanti Teh Novi ini, jadi nggak cabut-cabut. Teh Novi aja, maksudnya gini loh, kan ini sudah ada huru hara. Nggak, maksudnya kan sekarang sudah ada huru hara lah kayak gini ya. Maksudnya schedule planningnya itu yang udah donasi ke Mas Agus, terus selalu kan petisi ini kan buat untuk ditarik lagi ke Mas Agus, berarti sudah di stop gitu schedule atau planningnya itu ke depan buat untuk Mas Agus. Gimana bilang jawabnya ya? Karena emang gak ada komunikasi dari pihak luar. Udah, aku mau kasih pendapat tuh ke Mbak Novi. Sebentar, aku kasih pendapat ke Mbak Novi. Novi berarti duit yang dikembalikan itu Sebentar. dari pihak sana ya ke Teh Novi. Oke, aku mau kasih pendapat. Aku mau kasih pendapat ke Mbak Novi. Oke, diam dulu ya. Novi, aku berbeda dengan diam dulu. Aku berbeda dengan Hotman Paris mengatakan itu mutlak duitnya si Agus. Saya bilang tidak, bukan. Yang punya hak duit itu adalah Yayasan Novi. Agus hanya memperoleh manfaat, yang tanggung jawab tetap Novi juga sampai kapanpun. Ya, punya hak dia di situ sampai sejauh itu. Itu pendapat hukumku, berbeda dengan Hotman Paris. Oke, itu aja. Gak usah takut, itu aja. Karena si Agus hanya manfaat yang dia terima. Semangat Teh. Ya, nah aku juga mau jelasin ya yang terakhir ya, terkait hubungan aku sama Mas Agus dan keluarga. Waktu kita ketemu di podcastnya Bang Densu, itu so far kita nggak ada masalah sama sekali. Kita udah berjabat tangan, kita udah peluk-pelukan, bahkan saya yang mengantar Mas Agus ke mobil ya. Ini realnya gitu, saya mengantar ke mobil. Ya makasih ya semuanya, maaf ya kalau saya ada salah gitu. Itu baik-baik aja. Tuh, jadi
makanya sekali lagi pada saat adanya laporan terhadap saya dan statement yang diberikan oleh Mas Agus pas Novi kejam dan lain-lain itu di luar kuasa saya. Itu saya pun tidak mengetahui hal tersebut bahwa ada perasaan yang tidak enak yang Mas Agus rasakan gitu. Itu aja sih, kalau saya nggak ada masalah tiba-tiba saya dilaporin, makanya ya sudah kita jalani saja. Itu ya. Iya teh. Netizen sekebun juga taunya udah kelar teh. Kan kaget ada pelaporan lagi gitu teh. Jadi rame lagi teh. Insya Allah ya. Tapi dari video kok nggak usah ditakutin kalau laporan begitu. Ya betul. Oh, nggak somasi dulu ya? Langsung Follow ya. Ya, insya Allah besok akan ada tayang video kita tuh Pak, itu udah sangat jelas kita gambarkan. Tadinya jujur kita nggak mau tayangin sih Pak untuk klarifikasi, tapi saya rasa saya butuh karena gimana pun juga saya takut sebenarnya, tapi saya jadi merasa ruang langkah saya terbatasi nih saat ini karena sedang ramai banget di mana-mana gitu. Jadi saya pun keterbatasan dalam membantu orang sekarang. Kasihan sebenarnya nih, saya lagi dibutuhkan di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, saya harus jalan tapi terkendala dengan masalah ini gitu. Tapi nggak apa-apa, sekali lagi kita hargai semuanya keputusan dari Mas Agus dan juga keluarganya. Saya pribadi sih ya saya selalu mengucapkan kata maaf, tapi saya tidak takut atas apa yang sudah dijalani saat ini gitu. Saya hadapi dan saya akan bertanggung jawab gitu. Saya juga ada bukti-bukti yang kuat semuanya. Saya nggak bisa jelasin apa aja, tapi saya pastikan saya memiliki bukti yang kuat dari mulai izin tayang, mulai dari keluarga yang minta open donasi dan lain-lain, itu kita punya bukti yang kuat. Jadi bukan sekonyong-konyong kita melakukan hal tersebut tanpa ada SOP. Apalagi saya pun di sini kan sebagai ketua yayasan pastinya saya nggak mau beresiko dong gitu. Pasti saya sudah akan memikirkan matang-matang tentang rules yang dijalani selama ini oleh yayasan kami gitu. Ya, itu aja. Sekali lagi makasih banyak untuk semuanya, Bapak, Ibu, Mbak, Mas, kakak-kakak semuanya yang udah care sama saya. Duli, doain saya juga. Saya sih gak habis-habis mengucapkan kata syukur dan terima kasih. Dan mungkin maaf juga saya mungkin ada salah-salah yang mungkin tidak berkenan gitu dan tidak mungkin tidak bisa diterima oleh saya. Pribadi minta maaf itu aja. Teh, pelajaran untuk kedepannya besok kalau mau melakukan open donasi jangan ke rekening pribadi atau ke yayasan aja. Itu pelajaran aja. Ya, betul ya, Mas. Terima kasih banyak. Karena ini akan menimbulkan nanti para rakyat Indonesia jadi takut donasi gitu loh teh. Pelajaran aja ke depannya. Jadi ke yayasan aja. Maaf, bukan mau ngebandingin Mbak Novi nih, cuma mau ini aja, share aja. Yang kitabisa.com pernah tahu kan Mbak Novi ya? Yayasan buat bantu orang juga kan. Dia kayaknya setahu saya itu dia mengumpulkan uang ke dalam rekening yayasan dia loh Mbak Novi. Iya. Ya kan? Dari dia baru disalurin, dibatasin berapa hari karena pengalaman saya nih, suaminya teman saya pernah begitu juga. Akhirnya meninggal juga sih. Tapi dia open donasi cuma seminggu gitu loh. Iya, tapi di sana pun ketat Mbak, dalam arti ketika tidak adanya penyalahgunaan donasi malah itu akan dikat Pak lagi maaf Mbak. Jadi tetap kalau ada penyelewengan atau penyalahgunaan donasi itu langsung di blacklist. Jadi dia tidak bisa mencairkan. Boleh dicek kok ya. Seperti itu, karena sekelas kita bisa aja aku membaca ada beberapa case juga yang bisa terjadi, apalagi yang biasa gitu ya. Itu aja sih. Juga sih emang masuk akal. Oke ya, sudah ya. Aku makasih ya, ini soalnya lagi sama keluarga juga. Iya teh. Oke, Teh Novi, semangat ya. salam dengan keluarga. Datang di Ruku ini, terima kasih banget ya Tenovi untuk penjelasannya. Terima kasih banget. Mudah-mudahan dengan penjelasan Tenovi ini, di sini kita juga
paham, tahu ya, tahu. Kita jadi jelas ya, kita jadi jelas ya. Nah, kita jadi paham jelas gitu. Iya benar. Ya stop bully ya, jangan dibully ya. Udah nggak usah bully. Kita nggak ada ngebully teh, cuma kita kecewa. Itu kalau idola sama Mancang lagi. Udah teh, permisi aja udah teh. Terusin panjang lagi, dimancang lagi. Udah. Ya, yang penting kan unik